Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama dengan Dominikus Widodo, wakil pemimpin redaksi Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Babak baru pembelajaran siswa. Libur bersama Lebaran Idul Fitri 2022 selesai sudah. Saatnya kita kembali beraktivitas seperti biasa. Mereka yang bekerja sudah kembali ke tempat pekerjaannya, pun bagi siswa mulai kembali belajar. Seiring dengan terus menurunnya kasus COVID-19, apalagi pemerintah telah membolehkan mudik, maka untuk pembelajaran pun kembali menuju normal. Jika sebelumnya pemerintah membatasi pembelajaran dibagi dalam 2 sesi, yakni hanya 50% siswa yang masuk, selebihnya belajar di rumah dan bergantian, maka usai Lebaran tidak lagi. Di Bandar Lampung, siswa belajar tatap muka di kelas full 100% mulai 11 Mei 2022. Kebijakan yang diambil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini tentu bukan tanpa alasan. Meskipun tahun ajaran 2021-2022 akan berakhir tak lebih dari 2 bulan lagi, setidaknya ini persiapan bagi siswa agar terbiasa belajar di era kehidupan baru. Ketentuan pelaksanaan PTM 100% ini juga mengacu surat keputusan bersama 4 menteri, diantaranya capaian vaksinasi dosis 2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lebih dari 80%, capaian vaksinasi lansia dosis 2 di atas 50%, dan vaksinasi peserta didik terus berlangsung. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PTM terbatas oleh Kemendikbudristek dari total 55 juta peserta didik usia 6 tahun ke atas, sebanyak 88% atau 48,32 juta sudah menerima vaksinasi dosis 1 dan 71% atau 39,06 juta sudah lengkap menerima dosis 2. Kemendikbudristek mendukung penerapan PTM 100% dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan capaian pembelajaran. Tentu saja kebijakan ini memberikan hal positif bagi anak didik dan pendidik. Siswa bisa berinteraksi dengan rekan-rekannya secara keseluruhan dan mendapatkan pembelajaran penuh di era kehidupan normal baru. Yang pasti perlu dukungan dari para wali murid dan tenaga pendidik atau guru. Demi menyukseskan pelaksanaan PTM 100%, orang tua perlu memberikan rasa percaya dan aman terhadap anaknya untuk mengikuti kegiatan belajar tatap muka ini. Juga menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, mencuci tangan setelah beraktivitas, dan menjaga jarak dengan batas normal. Pendidik dan tenaga pendidikan harus sehat, salah satunya mereka telah divaksin. Keselamatan dan kesehatan harus bisa dijalankan dengan baik, sebab kini tak cuma COVID-19 yang mengancam siswa, virus hepatitis akut atau penyakit kuning juga mengintai dan sejumlah kasus telah ditemukan di beberapa daerah dan dunia. Bahkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah memasukkan penyakit hepatitis ke dalam kategori kejadian luar biasa atau KLB. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga telah mengeluarkan surat edaran nomor HK 02.02-2515-2522 untuk tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya tertanggal 27 April 2022. Ancaman kesehatan masih ada hingga butuh kewaspadaan bersama dengan mengutamakan protokol kesehatan. Selain itu, perubahan pola belajar ini juga butuh adaptasi peserta didik dan orang tua. Kita semua pastinya berharap pelaksanaan PTM 100% dapat mencegah learning loss dan peserta didik tetap sehat, tidak terpapar virus. Mas Wid, apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung Post kita kali ini? Babak baru pembelajaran siswa.
babak baru pembelajaran siswa. Memang pandemi ini merubah semua tatanan kehidupan sosial kita manusia, Mas Wid, termasuk juga di bidang pendidikan. Karena memang hampir 2 tahun pendidikan juga dilakukan secara daring atau online. Tapi sekarang terlihat ada perkembangan dengan dilaksanakannya PTM 50% dan sekarang akan menuju ke 100%. Seperti apa Lampung Pos melihat hal ini? Ya, sudah 2 tahun ya kita siswa anak-anak sekolah itu tidak bersekolah ya. Kemudian setelah agak melandai pandemi ini kemudian menjadi 50%. Jadi ada shift pagi dan siang. Nah, mulai Rabu besok di Bandar Lampung akan diterapkan pembelajaran tatap muka 100%. Artinya tanpa shift, semua siswa juga tetap masuk. Dan pembelajaran tetap normal seperti masa-masa sebelum pandemi dulu. Oke, jadi memang 100% akan dilakukan dalam minggu-minggu ini. Nah Mas Wid, jadi ini kan dilakukan dari 50% sekarang mau 100%. Apakah memang kalau dibilang pandemi sudah hilang, sepertinya belum. Nah, ini mengambil keputusan untuk PTM 100%, padahal vaksinasi belum selesai, bisa dikatakan seperti itu. Sebenarnya ini kenapa Mas Wid mengambil keputusan, sebenarnya pemerintah mengambil keputusan untuk PTM 100% ini? Dengan kondisi vaksinasi yang belum full. Ya, walaupun belum full, tapi asumsinya herd immunity itu sudah tercapai. Artinya masyarakat juga sudah lebih kebal gitu ya terhadap ini. Apalagi sudah ada vaksin booster segala macam. Sudah 3 kali vaksin ya. Jadi diasumsikan masyarakat sudah kebal dengan virus, walaupun masih tetap ada kasus-kasus baru. Tetapi secara umum tidak seperti dulu, tidak seperti waktu puncak-puncaknya pandemi dulu. Oke, jadi ini memang sudah bisa dibilang percaya diri bahwa pandemi COVID-19 ini bisa diatasi. Makanya dengan keputusan PTM 100% seperti itu ya Mas Wid. Oke, nanti kita tahan sejenak, kita akan lanjutkan pembahasan setelah jeda. Mas Wid, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.